Kamis manis, Kamis optimis bersama saya Dr. Shania. Kamisan kali ini diadakan 2 minggu sekali dengan konsep baru yaitu Yastroki Roadshow. Nah, di sini Yastroki hadir di tengah-tengah sahabat Yastroki, berkumpul bersama komunitas stroker dan bercengkrama. Dan tema kali ini yaitu adalah stroke dalam keluarga. Saat ini saya sedang berada di Taman Kompleks Yasmin Bogor. Oke. Selanjutnya saya ingin menyapa pertama Prof. Teguh Rana Kusuma, spesialis neurologi konsultan selaku pembina Yastroki Pusat, dan juga Majen TNI Pur Dr. Tugas Ratmono, spesialis neurologi Mars MH selaku ketua umum Yastroki Pusat, dan juga di sini bersama dengan kita ada Dr. Adre Maiza, spesialis neurologi konsultan selaku sekretaris jenderal Yastroki Pusat, seperti itu. Dan di tengah-tengah saya saat ini kami sedang bersama dengan ada stroker Pak Eka Maulana, Pak Bambang Sakti, dan juga Pak Guntur Raharja. Nah, selamat siang. Siang Pak. Nah, di sini kita terlebih dahulu sambut Bapak Eka dan juga Bapak Guntur dan juga Bapak Sakti ya, sebagai di sini perwakilan dari Sobat Stroker Bogorian, betul ya Pak? Betul. Baik. Selanjutnya kami akan melanjutkan dengan kita akan ngobrol-ngobrol dikit nih tentang stroke, sesuai dengan tema kami pada hari ini yaitu stroke dalam keluarga, begitu ya. Baik, sebelumnya mungkin saya ingin mengenal lebih dalam dengan narasumber-narasumber kita di sini. Mungkin bisa memperkenalkan diri, nama, usia, dan mungkin kapan sih pertama kali kena stroke seperti itu. Mulai dari Bapak dulu boleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Maulana, tinggal di Bogor. Saya tuh pernah terkena serangan stroke pertama tuh tahun 2021 Desember. Itu di awal bulan Desember. Usah keluar inap. 5 hari kemudian saya terkena lagi serangan kedua. Itu kenanya saat jam 3 malam. Itu serangan kedua di tahun sama, bulan yang sama juga. Itu untuk pemulihan lumayan juga cukup lama ya, untuk pemulihannya sekitar 1 tahun. Dan sekarang juga masih pemulihan, terutama di vokal ini masih agak pelong, cadel gitu. Untuk gerakan udah mendingan, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, kita beri tepuk tangan dulu kepada Pak Eka. Selanjutnya untuk Pak Guntur, bisa diceritakan sedikit tentang Bapak. Selamat siang. Ya. Saya pertama kena stroke tuh di Batam. Waktu itu pagi-pagi saya dapat laporan mesin utama tuh mesin yang pertama kali. Saya kan ada pabrik bihunnya di Batam, di Muka Kuning waktu itu. Nah, dapat laporan pagi-pagi, Pak hari ini nggak produksi katanya, mesinnya rusak. Lah, kenapa rusak? Oh, dia punya sensor panasnya nggak bekerja dengan baik gitu. Nah, waktu itu saya marah besar. Itu marah sampai sampai gebrak-gebrak meja gitu. Nah, rupanya itu memicu buat stroke saya. Nah, waktu itu saya panggil semua. Nah, yang mana yang rusak sensornya gitu. Saya lihat coba bawa kemari gitu. Dibawa, si itu mana belum masuk katanya. Kalau gitu oke, saya berangkat ke ada yang tahu kan tempatnya gitu. Oh, yang bagian pembelian tahu katanya di Jalan Anu. Saya udah nggak mikir apa-apa lagi, saya berangkat naik ojek waktu ke tempat itu. Sampai di jalan tuh kerasa aus banget. Ausnya bukan main gitu rasanya. Baru pernah, Batam kan panas. Nah, saya ke Indomaret, nggak ada air, cuma ada susu Oso apa namanya itu. Saya minum dikit. Nah, terus kita udah selesai, barangnya dapat, saya pulang lagi ke pabrik. Kira-kira pas pulang tuh kira-kira udah jam berapa ya, agak sore lah. Nah, waktu itu saya mesti ngambil sampel gitu. Ngambil sampel di bawah kan, kalau ruangan saya kan di atas. Nah, ngambil sampel di bawah tuh
rasanya kenapa lemes amat nih kaki kanan saya. Sampai nggak kuat tuh saya. Males, udah suruh supervisor aja kemarin. Saya suruh supervisor yang bawa ke atas. Nah, udah itu saya kirim ke Jakarta. Nah, cuma begitu malam saya mau tidur tuh nggak bisa. Kepala pusing gitu rasanya. Tapi akhirnya tidur juga. Pagi-pagi bangun tuh nggak bisa berdiri. Berdiri jatuh lagi. Sampai saya ngerayap ke depan. Saya telepon atasan saya di Jakarta. Wah, lu kok suaranya begitu katanya. Pero, wah stroke lu katanya. Udah, lu tunggu di situ jangan kemana-mana. Gua bawa ke rumah sakit lah saya. Nah di rumah sakit langsung masuk MRI. Nah udah dari situ 14 hari dah, 2 minggu di rumah sakit. Nah terus sampai istri datang udah aja Pak di Bogor dah gitu. Iya, saya pikir daripada di Batam nggak ada siapa-siapa, kan ada anak-anak di rumah, kesianan gitu, nggak ada yang ngurus. Kita mau pulang ke Jakarta gitu, ke Bogor. Di Bogor waktu itu nggak bisa, mesti ada pemeriksaan dari dokter maskapai penerbangan. Nunggu lagi 2 minggu baru bisa pulang. Nah begitu Dok pengalaman saya. Tepuk tangan dulu pada Pak Guntur. Saya motong sebelum saya masuk, saya lagi haus nih. Daripada ntar saya Silakan. Iya, oke, terusin San ya. Baik. Oke, untuk Bapak boleh diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Bambang Sakti Lusakia. Saya terkena stroke pertama itu tahun 2016. Jam 11 malam, posisi ada di negara Qatar. Kemudian yang kedua, saya terserang stroke tahun 2021. Sebelum saya mengutarakan pengalaman saya ini, saya jujur aja mau jadi narasumber ini karena satu, pengen ada perbandingan antara negara Indonesia dan negara lain yang notabene-nya lebih maju, itu supaya ada perubahan atau ada intinya ada studi bandingnya gitu, ada studi banding antara negara yang katanya maju dengan negara kita. Itu satu. Serangan kedua ini saya kena posisi dalam keadaan sedang bekerja jam 11 ya. Nah, yang perlu digarisbawahi untuk saya dan mungkin nanti bisa dinilai oleh para pendengar untuk yang lain, bahwasanya ketika saya terserang di negara Qatar, itu saya jam 11 malam terkena dan jam 7 pagi baru dibawa ambulan ya. Tapi walhasil dari penanganan itu ternyata ada perbedaan setelah saya mengalami stroke yang kedua. Jam 11 siang langsung dibawa rumah sakit, tapi walhasil ada perbedaan. Ya nanti ya minta untuk yang berkepentingan untuk dinilai gitu supaya ada perbaikan di masa datang untuk para stroker gitu. Saya rasa perkenalan saya itu dulu, nanti lebih lanjut bisa dikorek lebih dalam. Insya Allah berhasil ya. Ya, terima kasih Bapak. Kita beri tepuk tangan.
Oke, mungkin nanti yang Bapak ya tadi sudah sampaikan akan kami bahas lebih lanjut seperti itu. Siap. Ya. Tapi karena topik kita tentang stroke dalam keluarga, mungkin pertanyaan yang akan saya tanyakan selanjutnya gitu ya. Apa sih menurut Bapak-bapak ya peran keluarga yang sudah diberikan itu, yang sudah Bapak rasakan selama setelah kena stroke, mungkin setelah rehabilitasinya atau gimana, yang Bapak-bapak rasakan gimana gitu? Boleh jawab dari Bapak dulu. Peran keluarga itu cukup penting ya untuk saya, karena saat kena serangan stroke tuh yang sangat berperan tuh dan sangat berperan istri itu. Jadi tanpa dukungan keluarga, tanpa dorongan semangat dari istri saya itu kayaknya akan makin drop ya saya tuh. Sabarnya, lalu apa namanya, cerewet. Itu sangat dukung banget. Sangat dukung banget. Untuk perkembangan Bapak ya sampai saat ini. Pak Guntur? Ya, kalau saya berasa banget waktu saya sudah stroke tuh, berasa rasanya kita nggak bisa apa-apa gitu di keluarga. Semuanya dibantu gitu ya, berdiri aja dibantu, tapi nggak bisa memberi. Kayak anak saya yang paling bungsu nggak bisa kuliah lagi, padahal udah 3 tahun, satu langkah lagi gitu. Ya itulah, kalau dulu rasanya semua mudah gitu, sekarang mau jalan aja kita setengah mati gitu. Ya tapi untunglah kayak istri tuh bisa bikin pempek gitu kan, bisa bikin makanan-makanan Palembang, dan kita bisa bantu pasarin ke teman-teman, juga ke komunitas Sumatera Selatan di Bogor. Ya cuma itu ya. Terima kasih. Bapak Palembang nih ya? Enggak, kalau saya orang Bogor asli. Istri Palembang. Oh, Palembang. Bapak mungkin ingin menyampaikan satu kata-kata. Ya, kalau saya menyimpulkan peran keluarga dalam andil dalam pemulihan atau penanganan stroke ini sungguh-sungguh sangat luar biasa perannya ya. Nyaris-nyaris itu kalau saya berkesimpulan itu ya mungkin 90% lah keluarga itu berperan penting terhadap penyakit diri saya, dari mulai dia mensupport latihan saya, dari mulai mensupport ekonominya juga gitu. Itu sangat berperan penting dalam proses penanganan atau penyembuhan setelah stroke gitu. Jadi menurut saya dan perlu digarisbawahi, karena saya stroke-nya posisinya pertama kena serangan itu ada pada posisi tidak dalam keluarga, Pak. Itu saya juga mengaturkan terima kasih sekali. Ternyata kawan itu juga keluarga termasuk. Karena apa? Ketika kita terserang di tempat kerja, ketika terserang di luar rumah, ternyata ya kita punya sahabat, punya teman, itu juga berperan penting menurut saya seperti itu. Dan
kawan, keluarga, kelawan, sahabat itu juga bagi saya adalah keluarga. Ya itu ya yang saya maksud. Jadi keluarga menurut saya begitu sangat berperan sekali, baik dalam penanganan stroke-nya atau proses pemulihannya. Baik, terima kasih Bapak sebelumnya atas penyampaiannya. Tiga Bapak ini hebat sekali.